Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Malam ini kembali kita akan beribadah doa, walaupun kita berdoa dari rumah masing-masing, tapi saya rindu biarlah ini kesempatan indah kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan dalam ibadah doa malam ini. Sebelumnya kita akan angkat dulu satu pujian, Yesus terlebih besar. 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 Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku. Di Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, malam ini kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang lebih besar dari segala masalah persoalan hidup kami. Kami mau dengar sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berdoa, kita sudah menaikkan satu pujian bahwa Allah yang kita sembah malam ini, Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang jauh lebih besar dari setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Sebab itu kita tidak perlu takut melangkah di tahun 2021 walaupun banyak goncangan, banyak tantangan, ya, banyak berita-berita yang membuat hati cemas. Tapi sebagai anak Tuhan, malam ini saya akan berikan judul firman Tuhan, jadilah penerobos. Kita baca di dalam 2 Samuel pasal 5 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasi dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua kita tahu bagaimana bangsa Israel, umat Tuhan, menghadapi bangsa Filistin. Bagaimana Filistin ini selalu mengedepankan kekuatannya, kepandaiannya berperang, dan juga mereka punya pahlawan, yaitu raksasa, diantaranya Goliat. Nah, saudara, Daud ketika dia berhadapan dengan orang Filistin, dia tidak takut. Kenapa? Karena sekalipun Daud mungkin tidak imbang. Kalau
dihadapkan dengan bangsa Filistin yang besar dan pandai berperang. Tapi Daud mempercayai bahwa dia punya Tuhan. Dan itu sudah dia buktikan. Bagaimana Daud mengalami kemenangan bukan karena kekuatannya, tetapi Tuhan yang menerobos sehingga Filistin dikalahkan. Di sini tadi dikatakan, berkatalah ia Daud, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Dan kemenangan itu berasal dari Tuhan. Daud bisa menerobos musuh yang besar karena Daud mempercayai Tuhan. Daud percaya bahwa Allah yang disembah, Allah yang sanggup menolong, mengalahkan musuh yang ada di depannya. Demikian pula pada malam hari ini. Saudara, mari kita mau belajar seperti Daud. Bahwa sesungguhnya masalah sehebat apapun, percayalah kalau Tuhan sudah berjanji menyertai, Dia yang akan berperang ganti kita, maka Dia juga yang akan melakukan peperangan itu. Saudara, kalau kepada manusia saja kadang kita percaya kan? Mempercayai manusia. Walaupun kadang manusia itu bisa mengecewakan, bisa ingkar janji. Tapi kenapa? Kepada Tuhan, Allah yang bisa dipercayai, Allah yang tidak pernah berdusta, seringkali kita meragukan kuasanya. Kalau kita ingat cerita di dalam 1 Samuel 17 ayat 16, di sana diceritakan orang Filistin, Goliat selama 40 hari, tiap pagi dan petang teriak-teriak, saudara, kamu pasti mati di tanganku. Jadi Goliat ini menantang, mengintimidasi, membuat umat Tuhan takut. Dan terbukti rajanya Saul pun yang pandai berperang takut juga, nggak berani menghadapi Goliat. Kalau selama 40 hari mendengar terus intimidasi, ya, berita kabar yang menakutkan, gertakan, maka seluruh rakyat saat itu takut. Tidak ada yang berani. Goliat bukan hanya menggertak, tapi menjelek-jelekan umat Tuhan, menghina Allah umat Tuhan. Bukan hanya menghina Allahnya umat Tuhan, tapi menghina bangsa Israel. Dan umat Tuhan yang dihina, direndahkan, dikata-katai, itu seperti kata dalam tempurung, bersembunyi, gak bisa berbuat apa-apa. Nah, justru di saat itu tampil seorang penerobos. Siapa dia? Daud. Itu yang disebut penerobos. Di antara semua orang yang ketakutan, dalam 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara, dengan berani, dengan iman, dengan yakin, karena Daud sudah berkali-kali ditolong Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, sehingga dia bisa berkata kepada Raja Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati, hambamu ini akan maju melawan orang Filistin itu. Dan dalam ayat yang ke-46 dari 1 Samuel 17 itu, Daud berkata kepada Goliat, apa kata Daud? Hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Padahal dia bicara dengan raksasa, saudara. Pahlawan orang Filistin, gak pernah kalah perang. Sementara Daud gak bawa senjata. Dia mau dikasih baju perangnya Raja Saul saja gak kegedean. Senjatanya semua kegedean, gak ada yang dipakai. Daud cuma pakai itu, ketapel dan 5 batu kecil yang biasa dia pakai dalam menggembalakan domba. Dan dalam ayat yang ke-50, Daud mengalahkan orang Filistin itu. Nah, saudara, dari bacaan di atas mengingatkan kita, biarlah di tahun 2021 ini kita berani untuk menghadapi tantangan yang terbentang di depan kita. Apa itu tantangan yang di depan kita? Yaitu ketidakmungkinan. Ya, kita nggak tahu
tahu apa yang terjadi di bulan-bulan ke depan, tahun-tahun yang akan kita lewati ini. Tapi doa, ketika kita berdoa, mempercayai Tuhan, percaya Tuhan seperti Daud, mempercayai Tuhan, berdoa, mengandalkan Tuhan, itu adalah cara umat Tuhan untuk menerobos zaman ini, sehingga kita mampu dan kuat untuk menghadapi hari-hari ke depan. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, dan apa saja dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, asal kita punya Tuhan Yesus, kita akan bisa melakukan semuanya. Kita akan bisa jadi penerobos. Kita masih punya Tuhan. Ada lagu katakan, asal aku punya Engkau, oh Tuhan. Asal kita punya Tuhan, segala yang ada di dunia ini gak berarti. Kita akan mampu melewati hari-hari ke depan, tantangan ke depan. Entah itu menghadapi virus yang menakut-nakuti selama, ya, lihat saja semua media, berita-berita, ada yang benar, ada yang hoax. Itu kan tujuan iblis, untuk menakut-nakuti umat Tuhan, supaya tidak mau menerobos, tidak mau maju, tidak mau bergerak, tapi sembunyi. Seperti umat Tuhan bangsa Israel tadi, ya, termasuk rajanya, nggak berbuat apa-apa, sampai tampil seorang bernama Daud. Kita semua mau menjadi Daud yang berani menerobos, ya. Asal kita punya Tuhan, berani melangkah, berkarya. Apa yang bisa kita lakukan, kerjakan. Karena kemauan iblis adalah saudara berhenti berdoa, berhenti beribadah, berhenti bekerja, berhenti berpikir, ya, sembunyi. Itu maunya iblis. Tetapi mari kita mau ingat satu kisah Thomas Alva Edison. Satu kali dia pulang sekolah dibawain surat oleh gurunya, dan gurunya bilang, kamu besok gak bisa sekolah lagi, sudah dikeluarkan. Lalu dia berikan surat itu kepada ibunya. Ibunya baca. Thomas tanya, ada apa Bu? Kenapa saya besok gak bisa sekolah? Oh, karena kamu terlalu jenius, sehingga guru-guru yang dari sekolah itu kewalahan mendidikmu, karena kamu terlalu pintar. Edison percaya, mulai besok kamu belajar di rumah, ibu akan ajari. Selalu ada jalan keluar, bukan? Di setiap masalah ibunya ajari. Dan singkatnya, kita bisa punya penerangan, bolam lampu. Itu dari penemunya siapa? Thomas Alva Edison. Sehingga ketika mamanya meninggal, Thomas ini bertanya, mencari, membersihkan berkas-berkas yang disimpan ibunya. Dia ketemu itu surat waktu dia kecil, sekolah berhenti, itu dia baca. Dia terkejut, saudara. Ternyata isinya bukan karena Thomas jenius makanya tidak usah lagi belajar di sekolah, tapi dikatakan Thomas anak idiot, gak bisa mengikuti pelajaran, dia harus diberhentikan, DO. Saudara, tapi ibunya, dia gak mau diam, dia gak mau berhenti, dia gak mau terintimidasi. Itu kan iblis maunya ibunya Thomas bersungut-sungut, marah, kesal. Tidak, tapi dia lakukan apa yang bisa dilakukan. Dia mengajari Thomas dengan sabar, membeli buku apa yang harus dibeli, dan akhirnya Thomas menjadi seorang yang jenius beneran. Nah, saudara, demikian pula kita. Mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Doa dan ucapan positif dari ibu Thomas tadi membuat segalanya berubah. Yang idiot jadi jenius. Demikian juga kita. Hari ini mungkin kita mendengar banyak virus, banyak penyakit, rumah sakit penuh sesak, mengerikan, sehingga saudara takut. Kalau kita takut, imun tubuh kita menjadi lemah dan kita tidak akan bisa berbuat banyak. Tapi ketika kita mendengar hal itu, kita perkatakan yang positif. Tuhan yang memeliharaku,
Tuhan yang menolongku, Tuhan yang memberkatiku, Tuhan tetap akan memberi pekerjaan kepadaku, aku akan masih bisa belajar. Tuhan punya banyak cara. Perkatakan hal-hal positif. Maka yang buruk, ya, yang menakutkan itu akan berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan, kemenangan. Bahkan kita akan bersukacita menjalani hari-hari kita. Sebab itu saudara, ingat, sering kita nyanyi bukan? Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Bukankah sekarang ini banyak kabar menggemparkan? Berita itu simpang siur. Ada yang betul, ada yang tidak. Seringkali membuat kita cemas. Satu-satunya berita baik adalah firman. Jangan pernah lepaskan firman, maka kita akan jadi penerobos. Dunia boleh bergolak, tapi kita akan tetap menjadi pemenang. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, ketakutan bukan datang dari Tuhan, tapi dari iblis. Jangan mau dikuasai oleh roh ketakutan. Roh yang dari Tuhan itu apa? Membangkitkan, memberi semangat, bergairah, hadapi hari-hari dengan penuh semangat dan gairah, menguatkan, dan penuh kasih dan tertib dikatakan. Sekali lagi, ada banyak cara iblis menakut-nakuti, membuat manusia, terlebih anak-anak Tuhan, cemas. Tapi jangan takut. Tuhan bilang Dia menyertai sampai akhir zaman. Itu yang pertama. Kita harus memiliki iman. Yang kedua, kita harus bukan sekedar iman, tapi kita harus punya iman yang tak tergoncangkan. Apa itu iman yang tak tergoncangkan? Iman yang tak tergoncangkan itu iman mempercayai Tuhan dan tidak melihat, membandingkan dengan situasi yang sedang terjadi. Contohnya Bapak Abraham. Nanti saudara bisa buka itu di dalam Ibrani 11. Di sana dikatakan karena iman Abraham beroleh keturunan. Walau itu tidak mungkin. Kenapa? Kan dia udah tunggu gak dapat. Sampai usia Abraham 100 tahun, Sarah 90 tahun. Tapi Abraham tetap percaya. Sampai akhirnya di usia kakek nenek ini bisa melahirkan. Nah, iman Abraham tidak tergoncangkan. Situasi, keadaan itu menyodorkan beda. Dia menunggu sampai sudah keriput. Abraham mati pucuk, Sarah mati haid, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Akhirnya Tuhan memberikan anak Ishak. Karena dia pegang janji Tuhan. Tuhan bilang keturunanmu akan seperti bintang di langit. Walau kenyataannya satu pun dia belum dapat, tapi Abraham tetap percaya. Demikian pula hari-hari ini kita harus memandang janji Tuhan, memegang janji Tuhan. Jangan melihat fakta kenyataan. Asal kita pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji melindungi, menjagai, menyertai, Immanuel, maka Tuhan pasti akan menepati setiap janjinya itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Iman tak tergoncangkan adalah iman yang tidak melihat situasi, keadaan, tetapi lebih mempercayai janji Tuhan. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun. Tuhan sanggup membuat jalan di lautan. Bahkan Tuhan bisa membuat sungai di padang belantara. Apa yang gak mungkin? Bagi Tuhan mungkin. Juga bagi orang percaya. Dan karena iman, Abraham taat. Sehingga ketika dia diuji untuk mempersembahkan Ishak, ya, anak kesayangannya itu, dia memberikan. Kenapa? Karena dia lebih mempercayai Tuhan. Dia gak takut kehilangan Ishak. Dan ternyata betul kan? Yahweh Yireh, Allah mengadakan Ishak diganti oleh seekor
domba akhirnya yang dikorbankan oleh Abraham. Dan kalau saudara baca di dalam Ibrani 11 ayat 19, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dia terlalu sangat amat mempercayai Tuhan sehingga dia tidak memikirkan risiko kalau Iskak dikorbankan dia kehilangan. Tidak, karena dia percaya Tuhan sanggup melakukan banyak cara. Masa sih Tuhan yang menjanjikan keturunan seperti bintang di langit baru dapat terus langsung Tuhan mau ambil? Nah, karena kepercayaan yang sungguh yang tak tergoncangkan itu, Abraham imannya teruji, dan Abraham boleh menikmati pertolongan, berkat. Bahkan dia dijulukin Bapak orang percaya. Akan doa berkat, berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Teladan iman orang percaya, Abraham. Nah, malam ini apa batas atau tembok yang menghalangi iman kita? Penyakitkah? Keuangankah? Pekerjaankah? Mari kita berani seperti Daud untuk menerobos. Dengan cara apa? Mempercayai Tuhan. Bukan sekedar percaya, tapi memiliki iman yang tak tergoncangkan. Mazmur 37 ayat 4 berkata, gembiralah karena Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Saudara, masalah boleh ada, tantangan boleh terbentang luas ke depan, tapi mari belajar nikmati setiap proses, karena Tuhan ada di tengah kita, ada menyertai kita. Tuhan hadir di setiap ujian proses yang kita hadapi. Mari kita hadapi setiap masalah, kesesaan, kesukaran, karena Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Itu janjinya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberkati umatnya. Jadi hari ini, ibu-ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, tetap bersukacita menghadapi tahun 2021, tetap menikmati, menghadapi masalah persoalan apapun itu, karena menikmati, menghadapi adalah kunci sukses menghadapi tahun 2021. Selain kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus menghadapi segala masalah tantangan. Jangan takut, karena di dalam Sefanya 3 ayat 17 ayat terakhir, di sana dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi masalah, persoalan, penyakit, kabar yang menggemparkan hari-hari ini jangan membuat kita kecewa, cemas, kemudian lupa kewajiban kita kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, firman Tuhan bilang, mari kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan Immanuel, dia ada di antara kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Jadi Tuhan yang berperang ganti kita. Dia yang akan membela kita, memberi kemenangan. Lanjut, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Saudara, ketika umat Tuhan setia, saudara dan saya mengandalkan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, maka saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan hatinya senang, maka Tuhan akan memberikan kemenangan, kekuatan, kasih setianya itu akan dilimpahkan kepada umatnya. Malam ini, mari kita menjalani hari-hari kita dengan sukacita bersama Tuhan, percaya Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa. Angkat dulu satu pujian. Yesus yang termanis di jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Buat jiwaku,
Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau senantiasa mengandalkan Tuhan di tahun 2021. Kami sudah dengar firman-Mu, jadikan kami penerobos. Kami tidak takut menghadapi hari esok tahun 2021 karena kami memiliki Tuhan yang menjadi pahlawan gagah perkasa ada di antara kami untuk menolong, menghibur, berperang ganti kami, memberkati, melindungi, menyertai kami umat-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, berdoa malam ini. Kalau sebentar kami mau berdoa syafaat, Tuhan pun tolong. Biarlah setiap doa syafaat yang dinaikkan di dalam keluarga yang ada, jemaat-Mu GPDI Penil Pondok Maharta, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami akhiri firman-Mu malam ini. Amin.